ada beberapa istilah lagi yang akan kita pelajari dulu ya teman-teman ya. Data mentah ya, dan data yang terorganisir. Nah, data mentah itu yang seperti apa? Nah, data ini nih, ketika saya tuliskan tingginya Asep 165 cm, Sarifah gitu ya, 163, yang lainnya gitu ya, atau tadi jumlah anggota keluarga, ini masih data mentah ya. Ini merupakan data mentah. Ya, ini semua data mentah nih. Oke. Jadi, dia belum bermakna ya. Belum bermakna untuk nanti kita bisa sampai pada memahami karakteristik dari baik populasi gitu, terutama populasi lah. Biasanya kan sampel itu digunakan untuk kita mengidentifikasi karakteristik dari populasi ya. Oke. Nah, belum bisa bermakna. Makanya kita harus organisasi data itu, kita organisir ya data itu, termasuk di ringkas ya, disajikan, itu merupakan pengorganisasian data ya. Ada pengertian numerik versus non numerik. Jadi data itu ya, setiap nilai data itu ya, itu bisa dikategorikan numerik atau non numerik ya. Misalnya tadi yang kita ambil contoh tinggi badan, kemudian jumlah anggota keluarga itu kan angka, ya enggak? Jadi numerik itu angka ya, dalam bentuk angka. Kalau angka tadi sudah jelas ya, udah banyak kita contohnya. Kalau bukan angka, contohnya apa? Oh, dalam format checklist, Pak. Format checklist. Nah, bisa ya, bisa. Itu kan artinya ya atau tidak kan, ya enggak? Ya Iya, Pak, betul. atau tidak, betul. Itu bukan Yes, angka ya. Atau misalnya kayak misalnya tingkat kepuasan, ya enggak? Variabel tingkat kepuasan nih. Oh iya, indikator Pak, kayak indikator gitu Pak. Betul, tingkat kepuasan kan ada misalnya sangat gitu, sangat tidak puas ya kan, sampai ke sangat puas, ya enggak? Betul. Atau misalnya tingkat dari lemah ke kuat Pak. Ya betul. Atau misalnya warna pun bisa ya. Warna. Jenis, ya warna. Kayak jenis kelamin Pak. Jenis kelamin bisa. Ya laki-laki perempuan. Nah, yang non numerik ini teman-teman ya, biasa disebut dengan data kualitatif. Nah, ketika nanti diolah kan agak sulit. Karena kan pengolahan data biasanya kan dia untuk data numerik. Ya. Maka yang non numerik ini harus dinumerikan ya, atau dikuantifikasi namanya ya. Ya enggak? Dikuantifikasi. Misalnya tadi ya tidak itu bisa ya itu dikasih diganti jadi 1, angka 1, tidak dikasih angka 0. Gitu ya. Supaya nanti diolahnya mudah. Gitu ya. Atau tingkat kepuasan tadi pakai skala Likert, ya enggak? 1 sampai 5 misalnya gitu. 1 sampai 5 gitu. Ya, 2, 3, 4, 5. Kalau 5 dia skala Likert kan 5 biasanya. Ya, nah itu dikuantifikasi namanya. Oke? Paham ya, numerik non numerik masih mudah ini. Nah, kemudian ada pengertian nilai data itu bisa dibagi menjadi 2, individu dan kelompok. Nah, individu itu adalah data yang masih sendiri-sendiri nih, yang ketika kita identifikasi misalnya atau kita kumpulkan. Seperti data ini nih, Asep 165 cm tinggi badannya. Ini data individu ya. Jadi data individu tuh kayak data ini nih, data Asep, data Sarifah ya, data misalnya yang lainnya ya. Itu data individu. Ya. Sedangkan kalau sudah dibuatkan tabulasi contoh ya, dibuatkan tabulasinya atau pengurutan kayak tadi tuh, pengurutan ya. Itu sudah menjadi data kelompok. Kemudian nilai data itu bisa kita bagi lagi, ada yang minimum, ada yang maksimum, seperti tadi yang sudah disinggung ya. Tinggi badan ya. Tinggi badan terendah atau minimum ya, sama tinggi badan
tertinggi ya atau maksimum gitu ya. Ini misalnya 160 misal gitu ya. Ini misalnya 180 gitu ya. Itu apa namanya pengertian dari nilai data yang minimum dan maksimum. Nah, sedangkan jangkauan atau range ya itu apa? Selisih ya antara nilai maksimum dengan minimum. Jadi ini selisihnya ya, selisih ya max atau max kurangi min gitu ya. Gitu ya. Jadi kalau tingginya 180 yang maksimum, yang minimum 160 berarti range-nya berapa? Maksimum kurang minimum. 60 Pak. Berarti berapa? 20 Pak. 20 ya. Betul.